Kalau dari gua setiap event gua ngefoto pasti ada yang berkesan. Oke. Tapi yang ini gua urutin yang paling berkesan ya. Iya, emang. Yang pertama, Halo guys, kembali lagi dengan saya Panda di acara Awards, yaitu ngobrol bareng Wota. Nah, di episode kali ini temanya sedikit berbeda dari episode sebelumnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang Wotagrapher. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Wotagrapher itu apa sih? Wotagrapher adalah seseorang yang memiliki hobi memotret member-member JKT48. Kalian kan pasti sering menemukan postingan-postingan Instagram ataupun gak sengaja lewat di timeline Twitter kalian, kok foto-foto member JKT48 ini kok bagus-bagus gitu. Kemudian ada watermarknya gitu di bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh karya dari seorang Wotagrapher. Nah, pada episode kali ini bintang tamu saya adalah seorang Wotagrapher asal Malang. Dan langsung saja kita panggilkan. Ini dia. Halo bro, apa kabar? siap. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang perkenalkan nih diri lo sama kesibukan dan nama watermark lo itu apa sekarang? Oke, siap. Jadi kenalin, gue Ijal. Gue sekarang sebagai mahasiswa S1, baru tahun kedua. Terus untuk watermark karya gue biasanya pakai Lazir 77, atau gitu. Kalau yang watermark lama pakai Rizal_Lazir, itu watermark gue kalau di foto-foto gue. Jadi kalau teman-teman sering lihat foto-foto member JKT48 dengan nama watermark Lazir 77, nah itu adalah karya dari seorang Mas Rizal ini. Ya. Oke, yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah istilah Wotagrapher itu berasal dari mana? Istilah Wotagrapher sendiri kalau dari gue ya, gue belum tahu asal mulanya dari mana gitu kan. Pertama kali muncul itu yang buat kata itu siapa, pertama kali munculnya gimana. Tapi yang gue tahu Wotagrapher itu kan terdiri dua kata, Wota sama fotografer. Jadi ya artinya ya kita sebagai Wota, sebagai JKT48, tapi kita juga punya hobi fotografi gitu. Dan biasanya Wotagrapher itu dia tuh mengabadikan momen-momen, misalnya event-event JKT yang di luar teater kan, jelas yang di luar teater, sehingga orang-orang nyebutnya ya dia Wotagrapher gitu, buat identitas kita gitu. Jadi dari kata Wota dan fotografer. Oke, jadi dari kata Wota dan fotografer, Wotagrapher seperti itu. Ya. Oke, jadi sejak kapan nih mulai suka memotret member dan apa nih motivasinya? Sebenarnya gue sebagai fans tuh udah lama gitu kan, dari tahun 2013. Tapi karena suatu hal sehingga beberapa tahun itu sempat vakum gitu. Nah, kemudian tahun 2018 itu gue mulai aktif lagi gitu kan, jadi fans. Nah, waktu itu gue kan bener-bener belum pernah nih ke event JKT48 karena emang fans far kan, gue dari Malang gitu. Kemudian ada event sirkus JKT48 di Malang. Nah, ini event pertama kali gue ngefotoin member, tapi waktu itu cuma sekedar buat hiburan aja gitu kan. Soalnya emang gue sendiri ada hobi fotografi gitu. Jadi kalau di tempat-tempat event gue suka ngambil foto gitu kan. Jadi waktu itu pertama kali ngefoto event JKT48 itu gue masih sekedar ngefoto doang gitu. Nggak ada konsep, nggak mikirin gimana tekniknya, sekedar foto-foto doang gitu kan, sebagai ini buat diabadikan. Karena gue sebagai fans par kayak, wah ini kesempatan sangat langka gitu kan, bisa ketemu JKT48 gitu. Pertama kalinya pasti gitu. Kenapa milih JKT48? Karena saya sebagai fans JKT48 pertama. Kemudian yang kedua, karena menurut saya kalau JKT48 kan dia itu konsepnya beda kan sama grup yang lain. Dia membernya banyak, dance-nya energik, ekspresi tiap member beda-beda. Jadi kayak itu ada sebuah tantangan kan buat seorang fotografer, terutama di fotografi itu kan ada beberapa pembagian gitu kan, ada fotografi alam, nature, ada street photography, ada human interest atau kegiatan manusia, terus ada stage fotografi gitu. Nah, JKT48 ini sebagai sebuah tantangan bagi kita yang menekuni di stage fotografi, karena emang membernya banyak, terus gerakannya energik, jadi kita harus bisa ngabadiin momen gitu kan. Jadi dari fotografi itu kan kita mengabadikan momen. Nah, dengan memotret JKT48 itu sebuah tantangan gitu. Makanya gue tertarik gitu buat memfoto JKT48. Jadi gini, untuk pengabadian momen itu kan ada foto dan video. Iya benar kan.
kenapa nih lo lebih memilih foto ini, kok nggak video gitu? Kenapa gue milih foto? Karena emang gimana ya? Kalau videografi gue kurang tertarik sih ya. Ya belajar dikit-dikit, cuman kurang tertarik gitu. Karena sebenarnya kalau video kita cuma tinggal diem gitu aja udah kerekam gitu kan momennya. Tinggal taruh tripod, kita tinggal gitu udah kerekam. Sedangkan kalau foto kita harus benar-benar jeli gitu. Kita harus tahu momen yang pas. Momen misalnya ketika member lagi ngapain, ekspresinya gimana. Jadi kita harus peka gitu. Nah, yang menarik dari fotografi itu. Yang kedua, emang kalau video tuh udah banyak kan kayak fancam JKT48. Di YouTube juga ada, di Twitter ada, ya misalnya ada Bang Fujiwara, ada banyak lah pokoknya. Jadi gue lebih tertarik ke foto sih. Yang selanjutnya adalah inspirasi memotret member itu datang dari mana sih? Inspirasi memotret member sebenarnya ya karena gue sebagai fans VAR. Kemudian kalau abis JKT48 ada event gitu kan, kita lihat ada yang ngepost foto member baik yang di stage maupun ketika member masih, biasanya kan ada nih foto member lagi datang ke tempat event gitu. Ada yang foto gitu kan. Nah dari situ kayak gitu, keren juga kan bisa ngabadiin momen-momen JKT48 yang bahkan nggak itu kan event-event itu kan banyak yang off air, artinya nggak disiarin gitu kan. Jadi kadang kita sebagai fans kan kurang tahu ketika JKT48 ada event di sini, kita kurang tahu gitu. Itu ngapain aja, terus backstage ketika member datang pun bahkan kita nggak kepikiran gitu kan. Tapi ketika kita lihat di Twitter ada yang ngupload kayak wah keren juga bisa ngabadiin ini. Nah dari situ mulai ada motivasi, wah kayaknya kalau misalnya gue datang ke event JKT gue harus bawa kamera nih, gue harus bisa, soalnya kan gue sebagai fans VAR gitu kan, kapan lagi bisa ngabadiin momen-momen JKT48. Terus inspirasinya banyak sih yang di Twitter gitu kan, biasanya ada Bang Agansam, ada akunnya, ini yang gue sebutin nama akunnya ya, Agansam, terus ada Coklat Purple, banyak sebenarnya. Bang Hanif juga kadang-kadang kalau nggak foto juga video gitu kan. Nah dari situ gue mulai terinspirasi, mulai tertarik dengan fotografi member JKT48. Itu tadi adalah obrolan pembuka saya dengan Bro Rizal ini. Jadi sekarang gue pengen lihat nih hasil karya-karya lo nih, sebagai photographer nih. Jadi sebenarnya gue di sini sebelumnya kalau mungkin jelek ya mohon maaf, karena sebenarnya gue masih belajar juga kan, masih ada lebih pro daripada gue gitu kan, yang udah ngikutin JKT48 dari lama, jadi pasti udah paham gitu kan. Tapi yang kali ini bakal gue tunjukin mungkin beberapa yang menurut gue pribadi itu yang momennya pas, terus ada cerita di balik itu aja sih. Nah, jadi kan tadi gue bilang kan kalau misalnya ketika gue pertama kali ngefoto JKT48 itu waktu event JKT48 Circus di Malang. Jadi ketika itu gue masih pakai HP gitu, HP biasa, cuma ngefoto ala-ala gitu kan. Jadi gak ada konsep, gak ada teknik yang gue pakai sama sekali. Cuman gue itu ngeabadiin ya udah gitu buat kenang-kenang. Jadi ini beberapa foto yang gue ambil waktu itu. Pertama waktu itu kan waktu di Malang, sebelum event H-1 itu ada direct selling. Waktu itu di Matos. Nah gue yang foto lah. Ini ada waktu itu ada Michelle, Uti, kemudian ada Cinhab, mereka lagi direct selling gitu kan. Terus ya udah. Ini tahun berapa ini bro? Ini tahun 2018 bulan Juli kalau nggak salah. Awal pertama kali JKT48 Circus Part 1. Yang datang ini apa? Tim J ya? Iya waktu itu tim J. Jadi waktu itu masih ada Uti, Ayah masih di tim J gitu. Ayah masih di tim J. Jadi gue ngefotonya ya sekedar ngefoto doang gitu. Nggak ada niatan untuk di-share atau ya emang buat konsumsi pribadi gitu. Jadi gue asal-asalan aja kan foto. Soalnya emang gue pertama kali datang ke event JKT48 ketemu member ya waktu itu. Jadi kayak masih gemeter, masih kaku, masih gesrek apalah, jadi kayak gitulah. Terus waktu acara gue ya udah gue ngefoto biasa aja di waktu member perform. Ini yang di UMM ini ya? Waktu dia di UMM dong. Jadi waktu member perform, terus waktu itu ulang tahunnya Sinka. Jadi gue ngefoto ini waktu di sirkus ini ya masih ngefoto biasa, dan waktu itu cuma pakai kamera HP biasa gitu. Kemudian setelah gua
setelah pulang dari event itu gue mikir, wah kayaknya kalau event selanjutnya gue harus bawa kamera nih, biar gue bisa ngabadiin yang bagus gitu kan. Saya kan waktu ini masih pakai HP gitu, hasilnya masih jelek gitu kan. Udah event selanjutnya yaitu ketika Road to Anniversary JKT48 yang ke-7. Waktu itu kan waktu ulang tahun JKT48 yang ke-7 kan ada 2 acara. Yang pertama yang Road to Anniversary yang dia itu di Surabaya, kemudian yang acara anniversary-nya sendiri yang di Jakarta gitu. Nah, gua datang ketika waktu itu yang Road to Anniversary yang di Surabaya. Waktu itu bareng sama Handshake Sakagari kalau nggak salah. Iya. Ya alhamdulillah gear-nya udah naik nih dari yang punya HP sekarang udah kamera. Tapi waktu itu gua pakainya mirrorless dan lensanya juga lensa yang standar gitu kan. Jadi nggak bisa zoom close up gitu komentar. Nah waktu ini beberapa foto-fotonya. Jadi waktu itu ada speech SSK kalau nggak salah, beberapa speech SSK member-member gitu. Terus waktu itu Gen 7 ya, Gen 7 baru naik kan, baru muncul jadi akademi kelas A gitu. Nah jadi waktu itu juga ketika tahu ada member-member Gen 7, member-member baru, gue juga ngabadiin nih. Terus waktu itu ini ada Mute, ada kita rambutnya masih panjang ya bro? Kita rambutnya masih panjang. Ada Feby, ada If ya? If waktu itu dia masih di akademi kan, karena yang sebelumnya gitu kan, sebelum naik tim. Nah, jadi waktu itu kan memang member-member Gen 7 masih baru nih. Jadi kayak ya apalagi ketemu member baru. Yang ini foto-foto ketika speech SSK tahun 2015. Yang single apa ini bro? Single High Tension sama Sugino Season. Oh iya. Gitu. Ini kan diurutkan dari urutan 32 sampai urutan pertama. Itu kan ada speech-nya masing-masing. Kemudian yang waktu single Sugino Season itu kan ada Sanju. Iya. Nah Sanju juga baru ngumumin kelulusan kan waktu SSK. Pengumuman SSK dia ngumumin kan. Jadi waktu di Surabaya kebetulan banget ketika itu fansnya Sanjunisme itu bikin project buat Sanju. Jadi ketika Sanju speech mereka kayak ngibarin semacam apa aja flag gitu project mereka. Terus Sanjunya waktu itu kayak mau nangis gitu kan, jadi kayak terharu gitu. Nah itu salah satu momen yang gue dapat di sini ini. Oh ya. Jadi waktu ini yang di layar belakang kelihatan kan itu fansnya kayak ngibarin giant flag gitu kan. Iya. Nah Sanjunya lihat ke situ sambil waktu itu dia pakai love sign gitu, sambil ya terharu gitu. Mungkin dalam foto ini, dalam kegiatan ini yang paling gue suka yang ini. Karena itu momen-momen terakhir Sanju di JKT48. Kemudian juga ada nih trial handshake generasi 7. Jadi waktu itu kan generasi 7 masih di akademi kan. Mereka belum ikutan event handshake secara langsung yang ada sesinya, ada bilik, ada roomnya. Jadi mereka masih sifatnya trial handshake. Jadi kayak mereka tuh dibarisin satu baris gitu. Terus para fans kan salaman gitu kan. Nah itu momen-momen yang beberapa momen yang bisa gua tangkap ini. Ini Azizi masih pertama banget nih di Gen 7 kan di JKT48. Terus ada Mute. Ini semua Gen 7 ya bro ya? Iya Gen 7. Jadi momen-momen waktu itu ya emang kebanyakan karena ini apa namanya handshake. Jadi yang gua tangkap waktu itu momen-momen ketika ya emang ada yang di panggung, mungkin ada speech SSK, ada game sama member-member kayak ini waktu itu yang masih Gen 7, yang masih baru-baru gitu kan yang main games. Kemudian waktu masih waktu yang di Surabaya akhir 2018. Itu waktu itu kan ada penampilan nih dari JKT48 akustik dan kebetulan lighting-nya itu bagus nih. Iya. Jadi dari sini gue belajar gitu. Jadi kayak menyesuaikan momen, ngambil momen-momen. Nah, ini waktu JKT48 akustik tampil. Ya, kemudian ini waktu all member kalau nggak salah, all member tampil. Ini watermark Rizal Laziar ini yang pertama atau gimana ini? Waktu itu pertama kali kan yang tadi yang di JKT48 Circus kan gak gua publikasi, gak gua upload ke media sosial sama sekali ya bro? Sama sekali, karena emang buat konsumsi pribadi kan.
Cuman ketika yang di Handshake Festival di Surabaya itu, gue ada niatan kayak gue pengen publikasi nih, pengen coba kan first time gitu kan. Iya. Jadi gue pakai pertama kali waterpark yang gue pakai Rizal Lazier. Oke. Kemudian event ketiga yang gue ingin itu sirkus JKT48 Tim J di Jogja kalau nggak salah. Iya di Jogja. Itu bulan Juli 2019, gue masih ingat tanggalnya, tanggal 6 Juli. Itu gue ke Jogja sama teman gue gitu. Dan alhamdulillah di sini gue udah paham sedikit lah, udah paham sedikit teknik-teknik fotografi, stage fotografi gitu. Ya kalau waktu yang di Jogja yang gue ambil ya ketika member-member ada di panggung, misalnya lagi ya stage activity. Jadi ketika member main games, ada coba makanan Jogja gitu. Ini yang gue ambil beberapa. Iya juga waktu itu kan ada 3 member akademi ya, masih akademi, si Mute sama Jesse. Ya. Mereka ikut juga kan ke sirkus Tim J. Oh iya. Nah ini juga gue ambil nih beberapa fotonya. Ketika mereka ada interaksi di panggung, ketika main games gitu. Terus yang gua tangkap lagi ketika kegiatan member di luar panggung, ketika di standnya Teh Kotak. Oke. Jadi waktu itu kan ada Sika, Ayah, sama gue lupa satunya lagi. Nah waktu itu gua bener-bener kan itu kerumunan orang banyak banget, sedangkan gua di belakang gitu kan. Jadi gua angkat kamera, ambil gambar random gitu. Iya. Tapi untungnya dan beruntungnya gue dapat momen ketika Sinka masang wajah kayak gini, sama Ayah lagi ngakak gini kan, ngakak banget, tahu sendiri kan Ayah kalau ketawa sampai gitu. Jadi waktu ini bener-bener, ini foto yang paling gue suka waktu sirkus Jogja. Kenapa? Soalnya emang momen yang gue dapet itu emang langka gitu kan. Ya kemarin juga gue kaget gitu kan, foto ini ternyata di repost sama Sinka gitu. Oh ini kelihatannya kok ganti watermark ini bro. Yang tadi kan Rizal Lazier ya. Sekarang Lazier 77. Kenapa nih kok bisa diganti nih watermark? Waktu itu gua ganti watermark dari Rizal Lazier ke Lazier 77. Kenapa? Karena waktu itu media yang gua pakai buat upload ini adalah Twitter. Oke. Jadi gua pakai username Twitter. Kalau sebelumnya itu username IG kan, Instagram. Nah ketika itu yang sirkus Jogja gua uploadnya di Twitter, sehingga gua ya harus nyesuaiin dengan tempat media tempat gua upload. Jadi gua ganti watermarknya Lazier 77. Cuman untuk watermark yang waktu sirkus Jogja dia kan terlalu kecil nih. Iya. Terlalu kecil gitu kan, tipis gitu kan. Iya. Jadi gua beberapa kali nemu foto gua yang waktu sirkus Jogja itu di repost, tapi watermarknya dipotong, jadi di crop gitu. Iya. Dan kadang ada beberapa juga oknum-oknum ya, yang salkus itu juga pakai foto-foto gua gitu kan. Jadi waktu ini watermark masih kecil gitu, tapi waktu yang selanjutnya ntar gua tunjukin watermark gua itu udah ganti font gitu, lebih tebel gitu. Iya. Buat menghindarinya yang kayak gini-gini gitu. Oke. Nah ini beberapa foto momen ketika member lagi perform, yang menurut gua beberapa yang keren gitu. Ini biasa satu event ini dapat berapa foto bro? Sekali event biasanya kan kalau gua kan pakai mode yang ini, sekali jebret dapat berapa, langsung cepat gitu, langsung banyak. Jadi mungkin sekali event dapat sekitar 700-800 foto gitu, yang maksimalnya paling 1000 foto. Nah itu jadi ntar gua sortir lagi gitu kan. Nah ini ketika ketika foto kita member perform. Jadi waktu itu mereka pakai bukunya Kimi Wa Melody. Oh iya ya. Yang batik itu kan sesuai dengan Jogja gitu kan. Oh iya. Vibes-nya Jogja gitu. Ya ini beberapa foto-fotonya. Ini yang gua tampilin, yang udah gua sortir, udah gua edit dikit. Oh ya, gua editnya cuma pakai Lightroom doang sih. Gua nyesuaiin tone warna, edit tone warna, mungkin saturasi, kontrasnya gua edit dikit gitu. Itu gue kasih watermark gitu, udah editnya gitu doang sih. Nah jadi waktu Jogja gue ada sedikit pengalaman ya menarik banget, murid gue menarik gitu soalnya ini benar-benar berkesan buat gue. Jadi waktu itu kan di Jogja mereka ada guest kan di stage. Waktu itu di member yang di stage ada Gaby, Feni, sama Yupi. Jadi waktu itu pas gue tengah-tengah foto, mereka lagi milih fans yang naik ke panggung buat ikut main games gitu kan.
pas gue lagi pegang kamera, gue kan pegang kamera ambil bidik gitu kan. Iya. Terus waktu itu Fanny bilang, kakak yang pakai sweater merah bawa kamera, maju dong main games. Oke. Gue kayak kaget gitu kan. Wah, gue karena di Waro gitu. Iya. Nah emang sebelumnya kan gak pernah gitu. Ketika member main games, terus gue naik kan emang bener-bener jarang. Mungkin ya ini pertama kali gitu. Oke. Jadi kayak dari foto pun gue bisa dapat Waro gitu. Tapi kalau gue pribadi Waro itu hal terakhir lah. Bukannya sesuatu yang gue harapin gitu. Tapi kalau di Waro ya alhamdulillah. Nah ini yang pengalaman yang paling berkesan buat gue gitu waktu Sirkus Jogja. Jadi akhirnya habis itu gue naik panggung, main game sama mereka, bisa ngobrol-ngobrol dikit. Jadi abis Sirkus Jogja itu kan tanggal 6 Juli 2019. Besoknya mereka sirkus di Solo tanggal 10 Juli 2019. Oke. Nah itu gue sama temen gue ngikutin. Jadi kita motoran gitu kan dari Jogja ke Solo gitu. Di Solo gue juga ngambil beberapa foto-foto member gitu kan. Jadi waktu di sirkus Solo ini gue lihat tuh tempat venue-nya tuh keren banget gitu. Soalnya emang konsepnya kan terbuka. Oke. Jadi antara panggung, tempat handshake sama tempat to shoot itu benar-benar terbuka gitu. Jadi kita bisa, fans tuh bisa lihat membernya lagi ngapain sekarang yang lagi to shoot siapa aja, yang lagi handshake siapa aja gitu. Oke. Nah ini gue manfaatin dengan baik gitu kan. Iya. Nah saya ketika member-member baru datang ke venue gitu kan, mereka pasti ngelewatin pinggir panggung. Jadi di pinggir panggung itu ada jalan ke tempat mereka ganti baju, tempat mereka istirahat gitu. Jadi ketika itu gue sempat foto ini sih, cuman momennya kurang pas gitu kan. Ini ketika member-member baru datang. Oke. Terus yang mungkin yang momennya paling menarik gitu ya. Ini waktu itu gimana ya, gue lupa ceritanya, tapi si Yupi dia itu ngangkat gitu sampai jongkok gitu. Nah kayak gini. Ini sih momennya paling menarik, soalnya kan jarang banget kan lihat Yupi. paling ketawa cuma wah gitu. Tapi ini bener-bener sampai ngakak, sampai jongkok sampai bener-bener ngakak gitu. Memang ngakakin apa sih bro? Gua waktu itu lupa sih waktu itu ngakakin apa, mungkin kalau nggak salah karena jawaban fans sih. Ini waktu main games si fans ditanya bla 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 bla, terus fansnya jawab, ternyata itu benar-benar lucu gitu. Terus abis itu kan ini kan yang tadi gue bilang tempat to shoot itu benar-benar terbuka. Jadi kalau yang di event lain di venue lain mungkin tempat to shoot itu kan dibatasin kayak sekat gitu kan. Jadi kita nggak bisa lihat yang di dalam yang to shoot siapa aja, terus membernya gimana gitu kan. Tapi ya waktu di Sirkus Solo tuh tempat to shootnya itu di sebelah panggung pas. Jadi kita bisa lihat member-member lagi to shoot. Nah kebetulan waktu itu gua ngarahin kamera ke tempat to shoot, yang waktu itu kebetulan yang to shoot ada Ayah gitu kan. Nah ternyata si Ayah ini dia sadar kamera. Cuman waktu itu gua lupa nyeting fokusnya. Jadi si Ayahnya udah pose, udah banyak pose, ternyata gua masih blur gitu. Memang dia istilahnya dia tuh gaya khusus buat lo gitu kan? Iya, dia sadar ke kamera gua kan. Soalnya yang nyorot ke sana waktu itu cuma kamera gua gitu. Ini sayang sekali ya bro ya. Iya, gua kayak nyesel gitu kan, lupa ngeset fokusnya. Jadi gua nangkep beberapa momen. Ini juga ada momen ketika member di backstage, interaksi antar member. Ini ada Sinka sama Fanny. Terus ini Ayah, dia lagi nunggu mau naik panggung gitu kan. Ya. Ada Fanny, ada Amel. Jadi ini gue dapat di pinggir panggung pas gitu, sebelum mereka naik ke panggung. Itu kan pasti kalau di sirkus kan terakhir ada performance kan, mini stage gitu, performance. Ya gue juga sempat ngabadiin yang ini beberapa foto yang menurut gue waktu itu bagus ya. Pakai Seifuku apa ini bro? Waktu itu di Solo dia pakai Seifuku ini Gingham Check. Oh iya ya. Ya Yupi jadi senternya akan pakai topinya Melody ya. Oh iya. Jadi cek. Event selanjutnya tuh waktu sirkus di Malang di Batu, di Plaza Batu. Mungkin ya, Panda juga datang ya waktu itu. Sempat ikut juga. Oke. Nah waktu itu K3 ya bro ya? Iya sirkus Batu waktu itu tim K3 kan. Nah ini tim K3 pun ini juga jadi hal yang menarik buat gua. Soalnya tim K3 kan terkenal dengan dance energik, lagu-lagunya energik gitu. Jadi kayak sebuah tantangan gimana caranya kita dapat momen yang pas gitu. Misalnya ketika member lompat, ketika mungkin kalau K3 kan dia dengan dance-nya gitu kan, yang rapi, seragam gitu.
jadi jadi tantangan buat gua gitu. Waktu ini gua udah pakai lensa yang tele, jadi gua bisa ngezoom, bisa close up ke wajah member ketika di stage. Oke. Di sini kalau gue lihat watermarknya udah ganti font ya. Iya. Waktu ini gua udah ganti font, tapi nama watermarknya masih sama kan? Masih sama ya. Soalnya itu akun Twitter gua gitu. Cuman gua ganti font ya karena yang pertimbangan tadi, menghindari pencurian, bukan pencurian sih. Kayak ada orang ngepost foto gua tapi watermarknya dipotong gitu. Jadi di sini terlihat lebih tebal ya watermarknya. Cuman nggak terlalu mengganggu gitu. Jadi waktu ini gue kan tadi udah bilang gue pakai lensa yang tele gitu kan, lensa zoom, sehingga gue bisa close up ke wajah member waktu ini kayak Cika, Shani, Gracia, Baby. Jadi ini gue udah bisa bener-bener nangkep ekspresi member, isi wajah gitu. Terus siapa lagi bro? Ada Nadila masih di tim K3 waktu itu, masih belum DJ kan. Terus ada Vini, waktu itu Vini masih di K3 kan, Amin 2 belum ngumumin graduate-nya di waktu itu Surabaya kan ngumumin. Ya, jadi waktu itu di Malang masih ya, untung sempatnya gue masih ngefoto Vini gitu. Terus ada Yona, siapa lagi? Ada Yona, ada Siska. Gue ketika member-member ada di panggung itu gue foto semua. Gue ambil momennya ketika sama fans, kita ngobrol sama fans. Terus ada games juga kan. Ada Gracia, ada siapa lagi bro? Ada Yona nih. Nah kalau Yona nih yang menurut gue paling spesial gitu. Kenapa spesial? Gue kan lagi standby di pinggir panggung, bener-bener di depan pinggir panggung. Nungguin ya emang karena gue pengen dapat momennya gitu kan. Nah waktu itu Yona masih nungguin nih, dia di pinggir panggung sambil nungguin dia mau naik ke panggung. Nah waktu itu gue iseng-iseng aja kan, kayak pakai kamera gue nyalain terus kayak Yona gitu. Nah si Yona langsung pose kamera gue, ngadep kamera gue gitu. Akhirnya dapet lah foto ini. Ini sempet aku simpen loh ini di di galeri ini. Tapi nggak tahu kalau si fotografernya lo gitu, belum tahu. Ini yang waktu gue post di Twitter ini yang paling rame gitu. Si fotonya Yona nih yang paling rame gitu kan. Soalnya emang ya posenya pas aja gitu kan, ada kamera, pose gitu. Waktu sirkus Batu gue dapet ini 3.000 foto. 3.000 ya? 3.000 foto. Banyak banget ya bro ya? Karena sekali jepret gue dapat langsung banyak nih, cek gitu. Soalnya kenapa gue pasti kan member punya ekspresi yang beda-beda gitu kan, kadang berubah cepat gitu. Nah buat dapat ekspresi member itu mungkin dibutuhkan effort yang kayak gini. Kayak misalnya waktu Shani ketawa, otomatis kan ini Shani ketawa sambil gerak gitu kan. Nah jadi gue harus tangkap semuanya, ntar gue sortir dikit lagi, ambil yang ketawanya paling keren gitu. Kayak Anin, ada Baby, ada Desi waktu itu. Nah ini waktu Shani sama Desi di pinggir panggung, kayak ini kayak yang bisa dilihat nih, kayak waktu Shani fokus gitu. Shani, terus ada Desi juga waktu itu fokus. Nah momen-momen ini kan yang jarang banget kita lihat waktu JKT48 di atas panggung gitu. Momen-momen ketika member berada di backstage atau di sebelum mereka naik ke panggung gitu. Bahkan secara tidak sadar hasil-hasil karya dari fotografer ini disimpan ya sama membernya sendiri ya. Secara nggak sadar kadang mungkin gue nggak GR sih, tapi ya bisa jadi gitu. Karya seorang fotografer disimpan. Contohnya yang tadi foto gue yang foto Sinka, tahu-tahu Sinka ngepost gitu kan. Itu juga suatu penghargaan gitu, sebuah apresiasi gitu kan, bahwa member-member itu juga menghargai hasil karya kita, hasil foto-foto kita, hingga kita sendiri pun kayak wah ternyata member juga apresiasi gitu. Jadi ternyata gue ngefoto nih gak sia-sia gitu. Ya mungkin ada beberapa member ya karena kan mereka juga nggak bisa nge-like. Mungkin mereka simpan. Bahkan dari asumsi pribadi gue, yang paling ditunggu member-member itu salah satunya adalah hasil karya foto-foto yang seperti ini gitu. Iya benar kan. Kadang tapi tergantung membernya lagi sih. Tapi sebagian besar member itu suka gitu kalau mereka di foto, kemudian hasil fotonya keren gitu kan. Artinya ada fans yang bener-bener
peduli gitu. Iya. Istilah peduli itu memberikan atensi kepada mereka. Jadi mereka nggak merasa sendirian, nggak mereka merasa bahwa fans itu juga menghargai mereka gitu. Karena ya itu sih, dari foto-foto itu kadang ada juga kayak kejadian kepencet like gitu. Foto gua sih pernah itu di like Fanny, situ ya di unlike lah jelas kalau di Twitter. Tapi ya gua sekilas lihat notif juga kayak seneng kan. Wah, foto gua di Waro gitu. Oke. Ini Rona, ada Indi. Selanjutnya ketika perform akustik, JKT48 akustik, waktu itu mereka tampil berdua kan. Berdua, karena Rona sama Aurel kena hukuman. Karena yang nggak datang ke graduation-nya Nat. Nat. Enggak, waktu ini akustik cuma tampil berdua, Najla sama Siska. Tapi waktu ini mereka bawainnya lagu-lagu yang bukan lagu-lagu yang mellow sih. Jadi yang gue tangkap di foto-foto gue tuh mereka tuh benar-benar kayak bahagia gitu, walaupun cuma berdua waktu itu. Jadi waktu Sirkus Batu ini gue nggak cuma ngambil momen-momen dari member aja, tapi gue ngambil beberapa momen fans gitu. Misalnya yang ini pegang lightstick sambil bawa project dari fanbase. Nah kemudian lanjut ketika member K3 tampil. Nah ini jadi tantangan lagi buat gue, soalnya waktu itu lagu-lagu yang dibawa sama tim K3 emang lagu-lagu yang energik gitu kan. Gue bener-bener waktu tim K3 tampil itu gue bener-bener fokus ke kamera doang, jadi gue ngeliatin member tuh dari kamera. Ketika ada momen yang pas langsung gue ambil. Pakai Seifuku apa ini bro? Waktu ini pakai Seifuku yang graffiti, tim K3 yang graffiti kuning. Ini beberapa foto yang menurut gue keren-keren. Saya ketika loncat, ketika mereka waktu itu di lagu Machikado no Party, kan mereka kayak ngelepas konfeti gitu kan. Waktu itu yang ngelepas si Vini. Nah, dapatlah foto yang ini. Nah, kemudian ini ketika member K3 tampil, dari fanbase Malang tuh ngibarin giant flag gitu. Nah, ini kayak jadi momen yang perlu diabadikan juga gitu kan. Nah, kan tadi yang gue tunjukin foto personal, artinya setiap member. Nah, kayaknya gue coba nih ngambil foto yang grup, artinya beberapa member ketika melakukan gerakan yang sama. Nah, ini foto-foto ketika koreonya bener-bener sama. Itu dapat gue abadiin. Ini. Kemudian event terakhir yang gue datengin tahun 2019 itu adalah event anniversary ke-8 JKT48 waktu itu di Surabaya kan. Nah waktu itu kan ada dua event nih. Yang pertama Handshake Festival JKT Tears. Yang kedua adalah event Enif-nya itu sendiri. Sedangkan event Enif-nya itu kita nggak boleh bawa kamera kan, nggak boleh ngerekam segala macam. Sehingga yang gua beriin cuma yang waktu itu sih. Hari pertama ya. Hari pertama. Jadi ini beberapa momen-momen ketika yang gua dapetin ketika Handshake Festival di Surabaya. Jadi mulai stage awal itu waktu ada Freya, ada Vivi, ada Desi, ada Mute. Jadi kalau itu kan ada Mute, dia tampil ini kan, ada challenge nampilin dance-nya teacher. Dan image-nya Mute tuh emang kental banget gitu. Jadi sebagai dia kan di tim K3 kan. Jadi dance-nya udah keren gitu kan. Itu ini ketika dia bawain teacher. Kemudian setelah stage ini adalah setelah konser Bunga Sakura, wisuda kelopak Bunga Sakura. Kemudian ya ini speech terakhir dari beberapa member yang graduate pada tahun itu. Pertama adalah Yona. Nah ini ketika Yona pakai dress dia benar-benar cantik kan, pakai dress biru laut ya, biru laut. Terus terakhir dia ngasih love sign pada fansnya. Kemudian habis Yona ada Vini dengan dress kuningnya. Ini karakter Princess Belle ya. Beauty and the Beast. Bener-bener waktu ini gue kayak ya ampun, ini terakhir kali gue ketemu Vini sama Yona. Jadi kan gue ambil sebanyak-banyaknya foto mereka buat kenang-kenangan. Jadi ini ketika Vini last speech, kemudian ketika Vini melambaikan tangan dan melambaikan tangan untuk yang terakhir kalinya, maksudnya di JKT48. Jadi nah kemudian ya seperti biasa stage activity kalau di kota-kota luar Jakarta pasti ada kayak
cobain makanan khas daerah tersebut gitu kan. Oke. Ini ada Rona, ada Siska, dia cobain makanan Surabaya, ada Mute juga. Nah terus lanjut ke games. Waktu itu games ada Indi, Jinan, Diani, sama apa lagi ya? Sama Aiko. Ya, Aiko masih di JKT48. Nah di sini ketika games ini emang gamesnya kan seru. Yeah. Jadi ekspresi member tuh banyak gitu. Iya. Ya, kayak Indi, terus Jinan, waktu dia ngelempar dadu itu dia ekspresinya lucu banget kan. Kemudian yang speech selanjutnya, last speech salah satu ya. member juga yang Oke. graduate ada Michelle. Oke, Michelle. Ini Michelle pakai dress warna biru, dia last speech fans. Kemudian ada Yoni yang jadi pujaan banyak orang. Oke, ya. Dan itu waktu itu Fiori masih akademi ya. Tapi dari akademi dia kelihatan auranya kuat gitu kan. Jadi Iya. banyak suka sama Fiori. Dan selanjutnya setelah acara games dan aktivitas yang lain adalah speech SSK. Oke. Speech SSK ini adalah waktu itu Rhapsody kan. Iya. Tapi kita belum tahu singlenya apa. Iya. Cuma speech dari member-member yang terpilih untuk single original JKT48 gitu. Iya. Waktu ini ada Nabila, ada Ebi, ada Cidi Hapsari, ada Amel nomor 3 gitu kan. Kemudian ditutup yang terakhir Feni dan Shani. Nah, ini benar-benar terakhir dari event hari itu. Ya. Shani, kemudian yang terakhir setelah mereka speech ada closing acara hari itu. Itu bertiga ya, Feni, Shani, sama Amel. Ini beberapa foto-foto yang gue dapat ketika mereka menutup acara pada hari itu. Iya. Ini Feni dengan cucu-cucunya, cucu Hensai. Oh ya. Oke. Jadi ini benar-benar terakhir gitu, terakhir kali gue ngefoto JKT48. Dari semua yang gue lihat, hasil foto-foto lu itu emang bagus banget sih, bro, ya kan? Itu Iya. ya, alhamdulillah. Makasih banget. Nah, lu dapat ilmu fotografi ini dari mana, bro? Otodidak atau gimana, bro? Kalau dasar fotografi gue dasar ya, secara dasar itu dari ayah gue. Soalnya ayah gue dulu sempat usaha foto. Oke. Jadi dari kecil emang udah kenal kamera. Cuman untuk dasar teknik yang selanjutnya itu gue belajar sendiri dari YouTube, dari misalnya tanya-tanya temen. Gitu. Jadi gue nggak ikut les atau kursus hingga gitu. Ini bener-bener gue belajar dari diri sendiri. Oke, gini. Dari semua hasil karya-karya lo nih ya, ada nggak sih foto yang menurut lo paling berkesan yang mana, bro? Paling berkesan. Oke. Kalau dari gue setiap event gue ngefoto pasti ada yang berkesan. Oke. Tapi yang ini gue urutin yang paling berkesan ya. Iya. Yang pertama fotonya Yona. Oke. Foto Yona waktu sirkus batu yang ini. Nah, waktu sirkus batu itu paling berkesan. Kenapa? Oke. Karena Yona benar-benar sadar kamera. Dia yang pose, dia minta gue ngefoto. Oke. Fotoin dong gitu. Jadi itu kayak bener-bener apa ya? Kita tuh ngefoto itu bener bukan candid kan. Jadi Iya. si Yona bener-bener sadar kamera gitu. Terus yang kedua itu adalah ketika gue ngefoto Sinka di sirkus Jogja 2019. Nah, waktu itu gue dalam kondisi ya benar-benar di kerumunan orang. Soalnya itu bukan di stage kan, dia di stage-nya Teh Kota. Ya. Jadi benar-benar di kerumunan orang, gue angkat kamera jepret asal-asalan. Tapi dapatnya bisa ekspresi yang benar-benar rare gitu kan. Ya. Jarang banget kita Jarang bisa lihat banget. ekspresi kayak gitu. Iya. Bagi member interaksi antar member kan ada Sika sama Ayah. Oke. Tuh, ini berkesan yang kedua itu. Terus kenapa berkesan? Karena foto tersebut di post sama Sinka. Jadi ya mungkin yang paling berkesan ya dua itu sih menurut gua. Oke. Sama gua ngefoto gitu. Jadi gini, setelah memotret member gitu kan, ada kepuasan apa sih di diri lo gitu sebagai fotografer gitu? Kepuasan yang pertama adalah kepuasan bisa mengabadikan momen JKT48. Apalagi waktu itu hitungannya gua masih fans far gitu kan. Jadi setelah gua ngefoto, kepuasan pertama adalah gua bisa mengabadikan momen yang mungkin jarang gua temui. Soalnya gua sebagai fans far gitu. Nah, kepuasan kedua adalah ketika gue bisa ngimprove skill gue dengan menerapkan apa yang telah gue pelajari dalam teknik-teknik stage fotografi itu. Kalau di fotografi yang lain, ketika kita mau improve skill, kita kan bisa praktis setiap hari. Mungkin setiap hari ketika keluar rumah, kita
kita cari objek, kita foto, mungkin itu buat belajar kita buat improve skill. Sedangkan stage fotografi kan langka, kita harus cari suatu pertunjukan panggung. Nah, dengan memotret JKT48 gue bisa improve skill yang dari gue yang foto pertama tadi, yang ketika sirkus 2015, gue masih nol banget, itu masih blur, masih ini, nggak dapat momen, cuma buat hahihi aja gitu kan. Tapi setelah gue belajar stage fotografi, tekniknya gimana, cara mendapatkan momen itu gimana, dan itu bisa gue terapin di foto-foto gue selanjutnya, yaitu kepuasan kedua. Kepuasan ketiga ialah ketika hasil karya kita itu diapresiasi baik oleh sesama fans maupun yang lebih utama, ketika member bisa apresiasi hasil karya kita. Jadi itu 3 kepuasan yang gue dapat. Oke, tibalah kita di penghujung acara ngobrol bareng Wota kali ini. Oke bro, gini, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah apa nih harapan lo sebagai Wotagrafer untuk kedepannya? Dan kemudian harapan lo untuk JKT48 kedepannya. Oke. Ya, yang pertama harapan gue sebagai fotografer ya, gue mewakilin teman-teman juga, mungkin ada yang mungkin sependapat sama gue. Yang pertama ialah ya semoga pandemi cepat berakhir, semoga cepat ada event selanjutnya sehingga kita bisa kumpul sama fotografer, bisa sharing, bisa ngefoto bareng, bisa kolaborasi dalam mengabadikan momen-momen JKT48 tentunya. Karena yang kita kangenin selama ini adalah gimana kita interaksi sama fotografer ketika ada event JKT48. Jadi kita ya berharap semoga pandemi cepat berakhir, JKT48 ada event-event lagi, baik itu sirkus, event konser, atau event-event lain gitu. Jadi kita bisa kembali berkarya dalam bentuk suatu momen yang terabadikan dalam kamera kita gitu. Kemudian harapan untuk JKT48 ke depannya, semoga ya JKT48 tetap jaya, tetap ada. Sekarang udah 9 tahun ya. 9 tahun JKT48 berkiprah di musik Indonesia. Semoga ke depannya semakin jaya. Semoga ke depannya selalu memberikan sesuatu yang menarik dan bisa menghibur fans-fansnya di seluruh dunia. Ya cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Oke, sekian dulu dari acara ngobrol bareng Wota kali ini. Jangan lupa untuk apa bro? Like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa follow akun media sosial kami di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di acara ngobrol bareng Wota episode selanjutnya. Oke bro, terima kasih bro. Thank you. Sehingga orang-orang nyebutnya ya dia Wotagrafer gitu, buat identitas kita gitu sih sebagai fans. Hei Anda, kalau melihat ini jangan ikut tertawa Anda. Wawancara seperti ini juga banyak kendalanya. Masa mau wawancara? Sialah. Pacok tak panas. Pangis wadem lagi panas. Fuck. Menunggu matahari. Ntar ya guys, kita nunggu matahari dulu. Masuk kok. Di satu bahu kananku tersentuh oleh. Nah, ini enak. Masa di kono? Hah? Masa di kono? Sampai mana tadi? Bang Jabi banyak. Wes Bang Jabi. Ayo, mari. Laler. Ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya gitu. Ya, iya langsung ilmu yang dipelajari. Iya. Oke, tibalah kita di penghujung acara ngobrol bareng Wota. Keras ya. Ngono ya gak boleh. Oke, cukup sekian dari
Oke. Oke, cukup sekian dari sekian dulu ngobrol bareng. Sekian dulu acara ngobrol bareng Wota kali ini. Jangan lupa untuk ketik like. Balik.